Hujan deras mengguyur jendela kaca besar di ruang tamu kediaman Bratadikara yang mewah, namun terasa begitu dingin dan mencekam pada malam itu. Elara berlutut di atas lantai marmer yang dingin sambil membersihkan tumpahan anggur merah yang sengaja dijatuhkan oleh ibu mertuanya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajah cantiknya yang polos sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun, meskipun perlakuan kasar seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari selama 3 tahun terakhir. Ia tinggal di rumah megah ini sebagai menantu. Ia tahu betul bahwa di mata keluarga suaminya, ia hanyalah seorang wanita yatim piatu miskin yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang dan dianggap sebagai benalu tidak berguna yang hanya menempel pada kekayaan mereka. Ratna Sanjaya, nyonya besar yang berkuasa di rumah itu, menatap punggung menantunya dengan pandangan merendahkan sambil menyesap sisa anggur mahal di gelas kristal barunya. Dengan suara yang tajam dan penuh bisa, wanita parubaya itu mulai melontarkan kata-kata pedas yang dirancang khusus untuk menghancurkan harga diri Elara perlahan demi perlahan. Ia mengatakan dengan lantang bahwa tangan kasar Elara hanya pantas memegang kain pel kotor dan tidak akan pernah layak menyentuh aset berharga milik keluarga Bratadikara yang terhormat. Bagi Ratna, pernikahan putranya dengan wanita tanpa asal-usul jelas ini adalah sebuah noda hitam memalukan dalam sejarah keluarga yang harus segera dihapuskan, agar tidak merusak reputasi mereka di kalangan sosialita Jakarta. Suara tawa mengejek terdengar dari arah tangga melingkar saat Siska, adik perempuan Adrian, turun dengan gaun malam yang berkilauan siap untuk pergi berpesta dengan teman-temannya. Gadis muda yang sombong itu sengaja menendang ember air kotor di dekat kaki Elara, hingga isinya sedikit tumpah membasahi rok lusuh yang dikenakan kakak iparnya. Siska mencibir kejam melihat penampilan Elara yang sederhana dan jauh dari kata modis. Sangat kontras dengan kemewahan yang melingkupi setiap sudut rumah tersebut. Ia berkomentar dengan sinis bahwa kehadiran Elara di ruang tamu utama hanya akan merusak pemandangan dan membuat tamu-tamu penting yang mungkin datang merasa tidak nyaman karena mengira ada pembantu baru yang tidak becus bekerja. Elara tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya diam sambil melanjutkan pekerjaannya, mengeringkan lantai dengan gerakan yang tenang dan sangat terukur. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia tidak merasa sakit hati seperti yang diharapkan oleh kedua wanita di hadapannya, melainkan merasa kasihan atas ketidaktahuan mereka yang sangat menyedihkan. Mereka sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya sosok yang sedang berlutut di hadapan mereka ini, dan betapa besar kekuatan yang ia sembunyikan di balik topeng kepatuhan yang ia kenakan selama ini. Elara telah diajarkan oleh mendiang kakeknya untuk bersabar menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dan ia tahu bahwa kesabarannya sedang diuji hingga batas maksimal sebelum badai yang sesungguhnya ia lepaskan. Ratna melempar sebuah map berwarna biru ke atas meja kaca dengan suara keras yang memecah keheningan di antara mereka bertiga. Itu adalah dokumen perceraian yang sudah disiapkan oleh pengacara keluarga Bratadikara dengan klausul yang sangat merugikan bagi pihak Elara. Tanpa basa-basi, Ratna memerintahkan Elara untuk segera menandatangani berkas tersebut malam ini juga tanpa perlu menunggu kepulangan Adrian dari perjalanan bisnisnya di luar negeri. Alasan utamanya adalah karena keluarga Bratadikara sedang mengincar perjodohan strategis dengan putri tunggal dari pemilik perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Sebuah aliansi bisnis yang diyakini dapat menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan Bratadikara yang belakangan ini mulai goyah akibat salah urus manajemen. Dengan nada bicara yang semakin meninggi, Ratna membandingkan Elara dengan calon menantu barunya yang bernama Clarissa, seorang lulusan universitas ternama luar negeri dengan kekayaan melimpah. Menurut Ratna, Clarissa adalah definisi menantu idaman yang bisa membawa kejayaan bagi keluarga. Sedangkan Elara hanyalah beban berat yang menghambat kemajuan putranya menuju puncak kesuksesan. Ia menekankan bahwa cinta saja tidak bisa digunakan untuk membayar hutang perusahaan atau memperluas jaringan bisnis di dunia korporat yang kejam. Kata-kata itu meluncur deras tanpa henti, seolah ingin memastikan bahwa Elara benar-benar merasa dirinya tidak berharga. Sebutir debu pun di hadapan hegemoni, kekuasaan keluarga Bratadikara yang mereka agung-agungkan. Perlahan,
Elara bangkit berdiri dan meletakkan kain pel kotor itu ke dalam ember. Lalu menatap lurus ke arah mata ibu mertuanya tanpa rasa takut sedikit pun. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan sorot mata yang begitu tajam dan berwibawa. Membuat Ratna sempat terdiam sesaat karena terkejut melihat perubahan sikap tersebut. Dengan suara yang datar namun tegas, Elara bertanya apakah Adrian sudah mengetahui tentang rencana perceraian sepihak ini, atau apakah ini hanyalah ambisi buta ibunya semata. Pertanyaan itu terdengar sederhana namun memiliki bobot intimidasi yang aneh. Seolah-olah yang sedang berbicara saat ini bukanlah menantu miskin yang biasa ditindas, melainkan seorang negosiator ulung yang sedang menganalisis situasi lawannya di meja perundingan. Siska yang tidak terima melihat ibunya ditatap dengan cara menantang seperti itu langsung maju dan mendorong bahu Elara dengan kasar hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Ia berteriak histeris bahwa Elara tidak memiliki hak untuk menyebut nama kakaknya dengan mulut lancang seperti itu di rumah ini. Bagi Siska, keberanian Elara yang tiba-tiba muncul hanyalah bentuk keputusasaan dari seseorang yang tahu bahwa masa depannya akan hancur sebentar lagi. Ia mengancam jika Elara tidak segera menandatangani surat itu dan pergi dari rumah malam ini juga. Mereka tidak akan segan-segan menggunakan cara kekerasan atau memfitnahnya agar Elara dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pencurian aset keluarga yang tidak pernah dilakukannya. Sebuah senyuman tipis yang penuh misteri justru terukir di bibir Elara mendengar ancaman kosong dari adik iparnya yang tidak tahu apa-apa tentang dunia hukum. Ia berjalan tenang mendekati meja, mengambil pena emas yang tergeletak di sana, dan menatap dokumen perceraian itu seolah sedang membaca kontrak bisnis bernilai triliunan rupiah. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Adrian memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi bukan karena ia tidak mencintai suaminya, tetapi karena racun dalam keluarga ini sudah terlalu pekat untuk dinetralisir. Saat ujung pena menyentuh kertas, Elara memutuskan bahwa detik ini adalah akhir dari peran sandiwara sebagai wanita lemah dan awal dari kebangkitan sang ratu yang sesungguhnya. Dengan gerakan tangan yang anggun dan tegas, Elara membubuhkan tanda tangannya di atas materai, mengakhiri ikatan hukum yang selama ini membelenggunya dalam penderitaan. Ia menutup map biru tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Ratna yang menatapnya dengan wajah penuh kemenangan semu. Sebelum berbalik pergi menuju kamarnya untuk mengemasi barang-barang, Elara mengucapkan satu kalimat peringatan dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Ratna meremang tanpa alasan yang jelas. Ia berkata bahwa mereka harus menikmati kemenangan kecil ini selagi bisa, karena roda nasib akan berputar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dan penyesalan selalu datang terlambat bagi mereka yang menilai buku hanya dari sampulnya yang usang. Ratna mendengus kasar berusaha menutupi kegelisahan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Menganggap ucapan Elara hanyalah bualan orang kalah yang berusaha menjaga sisa harga dirinya. Ia segera menelepon asisten pribadinya untuk mengabarkan berita gembira ini. Membayangkan masa depan cerah, di mana perusahaan Bratadikara akan kembali berjaya berkat suntikan dana dari keluarga Clarissa. Sementara itu, di lantai atas, Elara tidak memasukkan pakaian-pakaian lusuh pemberian keluarga suaminya ke dalam koper. Ia hanya mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam dari bawah tempat tidurnya. Satu-satunya benda yang ia bawa saat pertama kali datang ke rumah ini. Di dalamnya tersimpan sebuah kartu identitas khusus dan sebuah ponsel satelit dengan enkripsi tingkat tinggi. Kunci untuk kembali ke dunia asalnya. Suara guntur menggelegar di langit malam seiring dengan langkah kaki Elara yang menuruni tangga utama untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata. Tidak ada drama permohonan untuk tetap tinggal. Hanya keheningan yang mencekam yang menyelimuti sosoknya. Para pelayan yang biasa melihatnya diperlakukan buruk hanya bisa menunduk, merasakan aura yang berbeda dari nona muda mereka malam ini. Saat pintu utama terbuka, angin malam yang kencang langsung menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Elara melangkah keluar dari gerbang emas Bratadikara, meninggalkan kehidupan neraka itu di belakang punggungnya. Siap untuk mengambil kembali takhta yang selama ini ia tinggalkan.
demi sebuah cinta yang ternyata tidak cukup kuat untuk melindunginya. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta malam itu seolah menjadi saksi bisu atas terusirnya seorang wanita yang selama ini dianggap tidak berharga oleh keluarga suaminya sendiri. Elara berdiri mematung di trotoar basah, tepat di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Sementara air hujan dengan cepat membasahi seluruh tubuhnya hingga ke tulang. Di tangannya, ia hanya menggenggam sebuah tas jinjing kecil berisi beberapa potong pakaian sederhana dan kotak hitam misterius yang ia selamatkan. Satu-satunya harta benda yang diizinkan untuk ia bawa pergi. Dari balik pagar yang kini terkunci rapat. Samar-samar, ia masih bisa mendengar gelak tawa Siska yang mengejek nasib malangnya. Seakan penderitaan Elara adalah hiburan terbaik bagi mereka di malam yang dingin ini. Ratna Sanjaya masih berdiri di beranda rumah mewahnya yang terlindung dari hujan. Menatap sosok menantunya yang kian samar tertelan kegelapan malam dengan senyum puas yang mengerikan. Ia merasa seolah telah membuang sampah busuk yang selama ini mengotori keindahan istana kecilnya. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja melepaskan pelindung terkuat yang selama ini menjaga keberuntungan keluarganya secara diam-diam. Dengan angkuh, wanita parubaya itu berteriak menembus suara gemuruh hujan. Memperingatkan Elara untuk tidak pernah berani menampakkan wajah menyedihkannya lagi di sekitar kediaman Bratadikara atau memohon belas kasihan kepada Adrian. Bagi Ratna, malam ini adalah awal dari era baru kejayaan. Keluarganya bersama calon menantu kaya raya yang sudah ia impikan sejak lama. Elara membalikkan badannya perlahan. Meninggalkan kemegahan palsu yang selama 3 tahun terakhir menjadi sangkar emas penuh duri bagi jiwanya yang sebenarnya bebas. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu terasa sangat berat bukan karena penyesalan, melainkan karena memori tentang janji suci yang pernah ia ucapkan kepada Adrian. Kini harus ia kubur dalam-dalam. Ia teringat bagaimana dulu ia rela menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal kekayaan global, hanya demi mendapatkan cinta tulus yang tidak memandang materi. Sebuah eksperimen hati yang kini terbukti gagal total. Adrian mungkin pernah mencintainya, tetapi ketidakmampuan pria itu untuk melindunginya dari kekejaman ibunya sendiri adalah bukti bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan martabat. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di sebuah kamar hotel mewah di Singapura, Adrian Bratadikara merasa gelisah tanpa alasan yang jelas sambil menatap layar ponselnya yang sepi. Ia sudah mencoba menghubungi nomor Elara berkali-kali sejak mendarat pagi tadi. Namun panggilannya selalu dialihkan ke kotak suara. Membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di rumah. Ibunya, Ratna, sebelumnya menelepon dan mengatakan bahwa Elara sedang sakit demam dan beristirahat total sehingga tidak bisa diganggu. Sebuah kebohongan yang dirancang rapi untuk mencegah Adrian pulang mendadak. Pria itu menghela napas panjang, menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, sambil berharap bahwa perasaan tidak enak yang mengganjal di dadanya hanyalah efek dari kelelahan akibat jadwal pertemuan bisnis yang padat. Kembali ke jalanan Jakarta yang sunyi, Elara terus berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Tidak mempedulikan tatapan aneh dari beberapa pengendara motor yang lewat dan melihatnya basah kuyup. Ia berhenti di bawah sebuah halte bus tua yang lampunya berkedip-kedip suram. Tempat yang cukup tersembunyi untuk melakukan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan tangan yang gemetar karena kedinginan namun mantap, Elara membuka kotak hitam kecil yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah perangkat komunikasi canggih yang bentuknya tidak seperti ponsel biasa di pasaran. Perangkat itu memiliki desain futuristik dengan bahan titanium hitam pekat. Alat khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berpengaruh di dunia bayangan ekonomi global. Jari-jari lentik Elara menari di atas layar sentuh perangkat tersebut, memasukkan serangkaian kode enkripsi rumit yang sudah ia hafal di luar kepala sejak usianya masih remaja. Layar perangkat itu menyala dengan cahaya biru lembut, meminda retina matanya untuk verifikasi biometrik tingkat tinggi, sebelum akhirnya menampilkan logo Vantage Group yang sangat ikonik. Dalam hitungan detik, sambungan langsung terhubung ke markas pusat operasi yang berlokasi di sebuah pulau pribadi tersembunyi.
melewati satelit militer yang tidak bisa dilacak oleh siapapun. Suara berat namun penuh hormat terdengar dari seberang sana, menyapa dengan nada yang menyiratkan kekaguman sekaligus ketegangan, karena panggilan ini sudah lama dinantikan. Kode Omega diaktifkan. Identitas terkonfirmasi, Elara Fans. Pimpinan tertinggi. Selamat datang kembali. Nyonya, kami telah menunggu perintah Anda selama 3 tahun. 142 hari. Suara itu adalah milik Sebastian. Tangan kanan setia sekaligus kepala keamanan Global Vantage Group yang selama ini ditugaskan untuk memantau keselamatan Elara dari jauh tanpa boleh ikut campur. Mendengar suara yang familiar itu, sisa-sisa kerapuhan Elara sebagai menantu yang teraniaya seketika lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura dingin dan dominan dari seorang pemimpin yang terbiasa memegang kendali nasib jutaan orang. Sebastian, jawab, Elara singkat. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa meski bersaing dengan suara hujan. Kirimkan penjemputan ke koordinat saya sekarang. Permainan petak umpet ini sudah berakhir. Tidak butuh waktu lama bagi mesin raksasa Vantage Group untuk bergerak merespons panggilan sang ratu yang telah kembali dari pengasingan mandirinya. Kurang dari 10 menit kemudian, keheningan jalan raya dipecahkan oleh deru mesin halus dari iring-iringan 3 mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap yang meluncur membelah genangan air. Mobil yang berada di tengah adalah sebuah Rolls-Royce Phantom edisi khusus anti peluru. Kendaraan yang harganya saja bisa membeli seluruh aset perusahaan Bratadikara yang sedang sekarat. Konvoi itu berhenti tepat di depan halte bus tua tempat Elara berteduh, menciptakan kontras yang sangat mencolok antara kemewahan kelas dunia dan lingkungan sekitar yang kumuh. Pintu mobil belakang terbuka dengan cepat, dan seorang pria berpostur tegap dengan setelan jas mahal yang pas. Badan langsung keluar sambil mengembangkan payung hitam besar. Sebastian tidak mempedulikan sepatu kulit mahalnya yang basah terkena cipratan air saat ia berlari kecil menghampiri Elara dan membungkukkan badannya dalam-dalam sebagai tanda penghormatan tertinggi. Maafkan keterlambatan kami, Nyonya, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Seolah membiarkan Elara menunggu 1 menit saja adalah dosa besar yang tak terampuni. Elara menatap pria itu sekilas, lalu melangkah maju memasuki perlindungan payung, meninggalkan jejak kehidupan lamanya di aspal basah untuk selamanya. Begitu Elara masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kulit premium, suasana di sekitarnya berubah drastis dari dinginnya malam menjadi kenyamanan yang menenangkan. Sebastian segera menutup pintu dan duduk di kursi depan, sementara Elara menyandarkan tubuhnya yang lelah di jok belakang yang empuk. Seorang asisten wanita yang sudah menunggu di dalam mobil dengan sigap menyerahkan handuk hangat dan segelas air mineral premium. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi pimpinannya yang basah kuyup. Nyonya, kami sudah menyiapkan pakaian ganti di bagasi dan apartemen penthouse di pusat kota sudah disiapkan untuk kedatangan Anda. Lapor asisten itu dengan suara lembut, namun profesional. Elara menerima handuk itu dan mulai mengeringkan rambutnya. Tatapannya kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan saat otaknya mulai memproses strategi balas dendam. Lupakan istirahat, kata Elara dingin. Berikan saya tablet dan laporan lengkap mengenai kondisi terkini Bratadikara Corp serta proposal kerjasama yang mereka ajukan ke Vantage. Asisten itu segera menyerahkan perangkat tablet tipis berisi data intelijen bisnis yang sangat komprehensif. Elara membaca data tersebut dengan kecepatan luar biasa. Matanya memindai angka-angka merah yang menunjukkan betapa putus asanya kondisi keuangan perusahaan mantan suaminya itu. Ternyata, keangkuhan Ratna dan Siska dibangun di atas fondasi keropos yang siap runtuh kapan saja tanpa bantuan eksternal. Mereka sangat percaya diri bahwa Vantage akan menyuntikkan dana minggu depan dalam acara gala dinner ulang tahun Ratna. Gumam Elara dengan senyum sinis yang baru pertama kali ia perlihatkan setelah sekian lama. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Ratna telah sesumbar kepada para pemegang saham, bahwa kesepakatan dengan Vantage sudah 99% di tangan.
Sebuah kebohongan publik untuk menahan harga saham agar tidak anjlok. Elara menyadari bahwa undangan untuk perwakilan Vantage ke acara pesta itu sudah dikirimkan dan saat ini sedang menunggu persetujuan di meja direksi. Ini adalah celah sempurna yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan mereka tepat di saat mereka merasa paling tinggi. Sebastian, panggil Elara melalui intercom yang menghubungkan kabin belakang dengan kursi depan. Suaranya terdengar tenang, namun mematikan. Konfirmasikan kehadiran perwakilan Vantage untuk acara ulang tahun Nyonya Ratna Bratadikara minggu depan. Katakan pada mereka bahwa pimpinan regional Asia Pasifik akan datang secara langsung untuk memberikan kejutan spesial. Sebastian menoleh sedikit, memahami sepenuhnya niat terselubung di balik perintah tersebut. Siap. Nyonya, apakah Anda ingin kami mengungkapkan identitas Anda sekarang kepada publik, tanyanya, untuk memastikan langkah strategis yang akan diambil? Tidak. Jawab Elara tegas. Matanya menatap keluar jendela mobil yang gelap di mana gedung-gedung pencakar langit Jakarta mulai terlihat menjulang. Biarkan mereka hidup dalam ilusi kemenangan sedikit lebih lama. Aku ingin melihat wajah mereka ketika harapan yang mereka bangun hancur berkeping-keping tepat di depan mata. Siapkan tim hukum dan auditor terbaik kita. Aku ingin setiap sen uang yang pernah mereka gelapkan. Setiap pajak yang mereka hindari. Dan setiap kecurangan bisnis yang mereka lakukan. Semuanya terdokumentasi dengan rapi. Elara tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah kekerasan fisik, melainkan pencabutan total atas segala hal yang membuat musuhnya merasa berkuasa uang dan reputasi. Mobil melaju membelah jalanan protokol Jakarta menuju kawasan elit tempat gedung pencakar langit Vantage Tower berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan ekonomi. Elara memejamkan matanya sejenak, membiarkan rasa lelah fisik perlahan menghilang digantikan oleh adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Malam ini, wanita bernama Elara Bratadikara yang lemah lembut telah mati, hanyut bersama air hujan yang membawanya pergi dari rumah neraka itu. Yang tersisa kini hanyalah Elara Vance, sang ace atau kartu as, yang memegang kendali penuh atas permainan. Dan ia siap untuk memutarbalikkan papan catur kehidupan yang selama ini dimainkan curang oleh orang-orang yang meremehkannya. Di sisi lain kota, Ratna sedang tertawa lepas bersama Siska di ruang keluarga sambil membolak-balik majalah mode. Memilih gaun desainer mana yang akan mereka kenakan di pesta nanti. Mereka membicarakan betapa leganya rumah itu tanpa kehadiran Elara. Dan bagaimana Clarissa akan membawa nuansa glamor yang pantas bagi keluarga mereka. Ratna bahkan sudah merencanakan untuk merenovasi kamar bekas Elara menjadi gudang atau ruang untuk anjing peliharaan baru Siska. Ketidaktahuan mereka akan badai yang sedang bergerak mendekat sungguh menyedihkan sekaligus menggelikan. Mereka tidak sadar bahwa di dalam mobil mewah yang baru saja melintas beberapa blok dari sana, nasib mereka sedang ditulis ulang dengan tinta merah oleh wanita yang baru saja mereka usir seperti pengemis. Ketika mobil Elara memasuki area parkir khusus VVIP di Vantage Tower, puluhan staf keamanan berbaris rapi menyambut kedatangan pimpinan tertinggi mereka yang legendaris. Pintu lift pribadi terbuka, membawa Elara langsung menuju lantai teratas, ke singgasana kekuasaannya yang sesungguhnya. Ia melangkah keluar dari lift dengan tatapan yang sudah berubah total. Bukan lagi tatapan menunduk seorang istri yang patuh, melainkan tatapan elang yang siap menyambar mangsanya. Di dinding kantornya yang luas, terpampang peta persebaran bisnis Vantage di seluruh dunia. Dan di tengah-tengahnya, sebuah titik kecil menandakan Jakarta medan perang yang akan segera ia guncang. Elara berdiri di depan dinding kaca raksasa kantornya, memandang hamparan lampu kota Jakarta dari ketinggian 50 lantai. Dari sini, segalanya terlihat kecil, termasuk rumah megah Bratadikara yang tadi terasa begitu mengintimidasi. Ia meletakkan tangannya di kaca yang dingin, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada lagi air mata yang tumpah untuk orang-orang yang tidak layak. Permainan dimulai. Ratna, bisiknya pelan pada bayangan wajahnya sendiri di kaca.
Kau menginginkan kekayaan dan kekuasaan Vantage. Aku akan memberikannya. Tapi dengan cara yang akan membuatmu berharap kau tidak pernah memintanya. Sinar matahari pagi yang cerah menembus dinding kaca ruang kerja pribadi di lantai teratas Vantage Tower. Menyinari sosok Elara yang kini tampak sangat berbeda dari wanita yang tertindas beberapa hari lalu. Ia mengenakan setelan blazer putih gading rancangan desainer ternama yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Memberikan aura otoritas yang tak terbantahkan kepada siapapun yang memandangnya. Rambut panjangnya yang dulu selalu diikat sembarangan kini, tergerai indah dengan gaya gelombang yang elegan. Sementara wajahnya dipulas riasan tipis yang menonjolkan fitur tegas dan sorot mata tajamnya. Di hadapannya, terhampar berkas-berkas digital yang menampilkan struktur utang perusahaan Bratadikara yang sudah sangat kritis. Sebuah peta kehancuran yang kini berada sepenuhnya di bawah kendali ujung jarinya. Elara menyesap kopi hitam premiumnya dengan tenang. Menikmati kontras yang memabukkan antara kehidupannya sebagai pembersih lantai dan posisinya sekarang sebagai pengendali nasib ekonomi keluarga suaminya. Di seberang meja marmer yang luas, 5 orang eksekutif senior Vantage Group duduk dengan punggung tegak dan wajah tegang, menunggu instruksi dari pimpinan tertinggi mereka yang legendaris. Mereka telah mendengar rumor tentang kembalinya sang Ace dan kini mereka menyaksikan sendiri betapa menakutkannya kecerdasan strategi wanita muda itu dalam membedah kelemahan lawan bisnis. Elara tidak memberikan perintah untuk menghancurkan Bratadikara secara langsung, melainkan menginstruksikan timnya untuk membeli semua surat utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dari berbagai bank. Dengan langkah ini, Vantage Group secara efektif menjadi kreditur tunggal terbesar bagi Bratadikara, yang berarti Elara memegang leher perusahaan itu dan bisa mencekiknya kapan saja ia mau, tanpa perlu mengotori tangannya dengan cara-cara kasar. Sementara itu, suasana di kediaman Bratadikara sangat bertolak belakang dengan ketenangan mematikan di kantor Elara, di mana hiruk-pikuk persiapan pesta ulang tahun Ratna sedang mencapai puncaknya. Ratna Sanjaya sibuk mondar-mandir di ruang tengah sambil memberi perintah kepada para dekorator untuk memasang bunga-bunga impor termahal di setiap sudut ruangan. Ia ingin memastikan bahwa pesta kali ini akan menjadi acara paling megah tahun ini. Sebuah panggung sempurna untuk mengumumkan kebangkitan kembali kejayaan keluarganya. Ratna sama sekali tidak menyadari bahwa dana yang ia gunakan untuk membiayai kemewahan ini berasal dari pinjaman berbunga tinggi yang baru saja disetujui oleh bank. Pinjaman yang diam-diam telah diakuisisi oleh perusahaan milik menantu yang baru saja ia buang ke jalanan. Siska baru saja pulang dari salon kecantikan dengan penampilan baru yang glamor, membawa serta beberapa tas belanjaan berisi gaun malam yang harganya setara dengan gaji tahunan karyawan biasa. Ia duduk di sofa dengan angkuh sambil menelepon teman-teman sosialitanya, menyebarkan gosip jahat tentang kepergian Elara dengan bumbu cerita yang sangat menyudutkan kakak iparnya itu. Siska mengarang cerita bahwa Elara ketahuan mencuri perhiasan ibunya dan kabur bersama seorang pria rendahan karena takut dilaporkan ke polisi. Sebuah narasi yang sengaja dibangun untuk menutupi kekejaman keluarga mereka. Tawa renyah Siska menggema di ruangan itu. Ia merasa sangat puas karena akhirnya tidak ada lagi sosok Elara yang menurutnya merusak pemandangan di rumah mewah tersebut. Tanpa tahu bahwa setiap kata bohongnya sedang direkam oleh jaringan intelijen Vantage. Di kantor pusat Bratadikara Corp yang suasananya suram, Adrian duduk termenung di kursi kebesarannya dengan wajah yang tampak lelah dan penuh beban pikiran yang berat. Sejak kepulangannya dari luar negeri, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kesibukan kerja maupun kehadiran Clarissa, tunangan barunya. Meskipun ibunya mengatakan bahwa Elara pergi atas kemauannya sendiri karena merasa tidak pantas, hati kecil Adrian terus berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan penjelasan itu. Namun, tumpukan berkas masalah keuangan perusahaan di mejanya memaksanya untuk menekan perasaan bersalah itu dan fokus pada satu-satunya harapan penyelamatan yang tersisa, yaitu kerjasama dengan Vantage Group yang dijanjikan oleh ibunya akan segera terwujud. Siang harinya,
Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang rapi datang menemui Adrian di kantornya. Mengaku sebagai perwakilan senior dari divisi investasi Vantage Group. Pria itu, yang sebenarnya adalah bawahan langsung Sebastian, memainkan perannya dengan sangat meyakinkan. Menyodorkan sebuah proposal awal yang terlihat sangat menguntungkan bagi pihak Bratadikara. Ia menyampaikan pesan khusus bahwa pimpinan tertinggi Vantage sangat terkesan dengan sejarah keluarga Bratadikara dan ingin menjalin hubungan yang lebih personal. Bukan sekadar hubungan bisnis biasa. Adrian merasa seolah mendapatkan angin segar di tengah gurun pasir. Ia menyambut tawaran itu dengan antusiasme yang tinggi, tanpa menyadari bahwa setiap pasal dalam kontrak itu adalah jerat yang dirancang khusus untuk melucuti aset keluarganya di kemudian hari. Sang perwakilan Vantage kemudian mengajukan satu syarat unik yang terdengar sangat memanjakan ego keluarga Bratadikara, yaitu penandatanganan kontrak resmi harus dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Ia mengusulkan agar momen bersejarah itu dilaksanakan bertepatan dengan acara pesta ulang tahun Nyonya Ratna. Sebagai bentuk penghormatan Vantage kepada matriark keluarga tersebut, Adrian, yang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memulihkan reputasi perusahaan sekaligus menyenangkan hati ibunya, langsung menyetujui usulan tersebut tanpa berpikir dua kali. Ia membayangkan betapa bangganya sang ibu ketika kontrak bernilai triliunan itu ditandatangani di hadapan ratusan tamu penting. Sebuah momen kemenangan yang akan membungkam semua keraguan investor terhadap kepemimpinannya. Ketika berita tentang rencana penandatanganan kontrak itu sampai ke telinga Ratna, wanita itu menjerit kegirangan seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah mainan mahal. Ia merasa bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya secara bertubi-tubi. Mulai dari menyingkirkan menantu miskin hingga mendapatkan suntikan dana raksasa dari konglomerat internasional. Ratna segera memerintahkan asistennya untuk merevisi daftar tamu undangan, menambahkan nama-nama jurnalis bisnis terkemuka, agar momen kejayaannya bisa diliput oleh media massa nasional. Ia ingin seluruh dunia tahu bahwa Ratna Sanjaya adalah wanita yang tidak bisa dikalahkan, dan bahwa keputusan untuk menendang Elara adalah langkah awal dari rentetan keberhasilan yang kini ia nikmati. Malam itu, Clarissa datang berkunjung ke rumah Bratadikara dengan gaya bicaranya yang manja dan menuntut perhatian penuh dari semua orang di sekitarnya. Gadis kaya itu tidak henti-hentinya memamerkan cincin berlian besar di jarinya dan membicarakan rencana pernikahan mewah yang akan digelar di Bali atau Paris tahun depan. Adrian hanya bisa tersenyum tipis menanggapi celotehan tunangannya. Pikirannya sesekali melayang membayangkan Elara, yang biasanya menyambutnya dengan teh hangat dan pijatan lembut sepulang kerja. Perbedaan antara ketulusan Elara yang hening dan kehebohan Clarissa yang dangkal mulai terasa mengganggu. Namun Adrian kembali mengingatkan dirinya bahwa pernikahan dengan Clarissa adalah demi menyelamatkan warisan ayahnya. Kembali ke Vantage Tower. Elara sedang berdiri di depan manekin yang mengenakan gaun malam rancangan khusus yang baru saja diterbangkan langsung dari Milan untuknya. Gaun itu berwarna hitam pekat dengan aksen kristal yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Sebuah busana yang dirancang untuk memancarkan aura misteri, kekuatan, dan intimidasi yang elegan. Elara mengelus kain sutra halus itu dengan tatapan dingin, membayangkan bagaimana ekspresi wajah Ratna dan Siska saat melihatnya melangkah masuk ke dalam pesta dengan gaun ini. Ia tidak akan datang sebagai Cinderella yang menunggu pangeran, melainkan sebagai ratu jahat yang datang untuk mengambil alih kerajaannya sendiri dan menghukum mereka yang telah berani menghinanya. Sebastian masuk ke ruangan dengan membawa sebuah amplop undangan berlapis emas yang dikirimkan oleh keluarga Bratadikara untuk perwakilan Vantage Group. Dengan senyum penuh arti, ia menyerahkan undangan itu kepada Elara, seolah menyerahkan surat kematian bagi keluarga yang tertera di dalamnya. Elara membuka undangan itu, membaca tulisan indah yang mengundang tamu kehormatan untuk hadir dalam perayaan ulang tahun Ratna Sanjaya yang ke-55. Ada ironi yang sangat kental di sana.
di mana mereka mengundang orang yang paling mereka benci tanpa menyadari bahwa orang itulah yang memegang kunci kelangsungan hidup mereka saat ini. Elara menutup kembali undangan itu dan meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah dokumen akuisisi utang yang sudah ia tanda tangani. Hari-hari menjelang pesta berlalu dengan cepat, diisi dengan manuver-manuver bisnis senyap yang dilancarkan oleh Elara untuk menutup semua celah pelarian bagi Bratadikara Corp. Ia menghubungi beberapa pemasok utama perusahaan suaminya dan menawarkan kontrak eksklusif dengan Vantage. Secara efektif memotong rantai pasokan bahan baku Bratadikara. Tanpa bahan baku, pabrik-pabrik Bratadikara akan berhenti beroperasi dalam hitungan minggu. Namun Adrian dan tim manajemennya terlalu sibuk mempersiapkan pesta untuk menyadari sabotase halus ini. Elara bermain catur sendirian, menggerakkan bidak-bidaknya dengan presisi ahli bedah, memastikan bahwa ketika ia melakukan checkmate, lawannya tidak akan memiliki satu langkah pun untuk menyelamatkan diri. Ratna menghabiskan hari terakhir sebelum pesta dengan melakukan perawatan tubuh menyeluruh di spa paling mahal di Jakarta. Ingin tampil sempurna di hari besarnya, ia membayangkan pidato kemenangan yang akan ia sampaikan, di mana ia akan memperkenalkan Clarissa sebagai calon menantu ideal dan mengumumkan kerjasama dengan Vantage. Ia bahkan sudah menyiapkan naskah sindiran halus yang ditujukan untuk menyindir masa lalu kelam saat Elara masih ada di rumah itu, sebagai cara untuk menegaskan bahwa keputusan membuang Elara adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Kepercayaan dirinya yang melambung tinggi membuatnya buta terhadap tanda-tanda peringatan yang sebenarnya sudah mulai muncul di laporan keuangan harian perusahaan. Malam sebelum pesta, langit Jakarta tampak mendung dan bergemuruh pelan, seolah alam pun merasakan ketegangan yang sedang dibangun menuju klimaks. Elara duduk sendirian di balkon apartemen penthouse-nya, memandang ke arah distrik perumahan elit tempat keluarga Bratadikara tinggal. Di tangannya terdapat segelas anggur merah, jenis yang sama dengan yang pernah ditumpahkan Ratna untuk menghinanya. Namun kali ini anggur itu adalah simbol dari darah dan keringat yang akan dibayar lunas. Elara tidak merasakan kebencian yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketetapan hati yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa besok malam akan menjadi titik balik yang tidak bisa ditarik kembali. Sebuah pertunjukan di mana topeng-topeng kemunafikan akan ditarik paksa hingga terlepas. Di dalam kamar tidurnya yang mewah, Adrian terjaga sepanjang malam, dihantui oleh perasaan gelisah yang tidak bisa ia jelaskan secara logika. Bayangan wajah sedih Elara saat terakhir kali ia melihatnya sebelum berangkat ke luar negeri terus muncul dalam benaknya, seolah menjadi pertanda buruk yang memperingatkan akan datangnya bencana. Ia mencoba menghubungi nomor ponsel lama Elara sekali lagi, namun hanya suara operator yang menyatakan nomor tidak terdaftar yang terdengar, membuatnya merasa semakin bersalah. Adrian menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya di mana istrinya berada sekarang. Apakah dia makan dengan baik? Atau apakah dia memiliki tempat berteduh? Tanpa tahu bahwa wanita yang ia khawatirkan kini jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Pagi hari di hari pesta tiba, dan kesibukan di kediaman Bratadikara sudah dimulai sejak subuh, dengan kedatangan truk-truk catering dan tim keamanan. Bendera-bendera kecil dengan logo Bratadikara dan Vantage dipasang berdampingan di sepanjang jalan masuk menuju rumah. Sebuah pemandangan yang membuat Elara tersenyum miring saat melihatnya melalui rekaman drone pengintai. Ia sedang bersiap-siap dengan dibantu oleh tim penata rias profesional yang diterbangkan khusus untuk memastikan penampilannya tanpa celah. Setiap helai rambut, setiap goresan kuas makeup, semuanya diperhitungkan untuk menciptakan dampak psikologis maksimal. Elara menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di sana bukanlah Elara si menantu miskin, melainkan Elara Vance, sang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Sebastian mengetuk pintu kamar rias dan memberitahu bahwa konvoi kendaraan Vantage sudah siap berangkat menuju lokasi pesta sesuai jadwal. Waktunya telah tiba. Nyonya, ucapnya dengan nada hormat yang mendalam. Matanya memancarkan kebanggaan melihat transformasi pimpinannya.
Elara bangkit dari kursi. Gaun hitamnya menjuntai anggun menyapu lantai. Dan ia mengenakan sebuah kalung berlian dengan liontin, berbentuk tetesan air mata darah yang sangat langka. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Lalu melangkah keluar kamar dengan dagu terangkat tinggi. Ayo kita beri mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup, katanya pelan. Dan langkah kakinya yang tegas menggema di lorong, menandakan dimulainya babak akhir dari sandiwara panjang ini. Ballroom utama kediaman Bratadikara malam itu telah disulap menjadi sebuah istana dongeng yang memancarkan kemewahan yang menyilaukan mata setiap tamu yang hadir. Lampu kristal raksasa yang tergantung megah di langit-langit memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan suasana hangat, namun penuh dengan kepalsuan yang kental. Para tamu undangan yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, selebritas papan atas, dan taipan bisnis saling berbisik, memuji dekorasi bunga impor yang memenuhi setiap sudut aula utama. Musik klasik yang dimainkan secara langsung oleh orkestra ternama mengalun lembut di udara, berusaha meredam suara denting gelas dan tawa, basa-basi yang keluar dari mulut orang-orang kaya yang sebenarnya saling bersaing, satu sama lain demi status sosial dan pengakuan publik. Di tengah kerumunan itu, Ratna Sanjaya berdiri bak seorang ratu yang sedang memamerkan permata barunya kepada dunia, dengan Clarissa yang menempel erat di sisinya seperti anak anjing yang patuh. Clarissa mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok dengan belahan kaki tinggi. Sengaja dipilih untuk menarik perhatian semua pria lajang di ruangan itu, sekaligus menegaskan posisinya sebagai calon nyonya muda rumah ini. Wajah Ratna berseri-seri penuh kemenangan saat ia memperkenalkan Clarissa kepada kolega bisnisnya, menyebut gadis itu sebagai penyelamat masa depan keluarga Bratadikara. Ia memastikan semua orang tahu bahwa masa depan keluarganya kini jauh lebih cerah dan bergengsi tanpa kehadiran wanita kampung yang tidak tahu diri yang dulu pernah menjadi menantunya. Siska tidak mau kalah dalam pertunjukan kesombongan ini. Ia sibuk berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain sambil memegang gelas sampahnya mahal, dengan gaya bicara yang dibuat-buat. Ia menceritakan kisah fiktif tentang betapa leganya keluarga mereka setelah berhasil menyingkirkan benalu miskin yang selama ini menumpang hidup dan menggerogoti kekayaan mereka. Siska bahkan menambahkan bumbu cerita bohong bahwa Elara telah mencuri beberapa perhiasan kecil sebelum kabur. Sebuah fitnah keji yang ia ucapkan sambil tertawa renyah. Para tamu yang mendengarnya ikut tertawa dan mencemooh nasib Elara, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan terbaik untuk menemani hidangan kaviar dan daging wagyu yang tersaji melimpah di meja prasmanan malam itu. Sementara itu, Adrian Bratadikara justru merasa terasing di pestanya sendiri. Ia berdiri kaku di sudut ruangan yang agak gelap, sambil memegang gelas whisky yang esnya sudah mencair. Ia mendengar sayup-sayup pembicaraan para tamu yang merendahkan mantan istrinya, menyebut Elara sebagai wanita bodoh yang tidak tahu untung karena telah meninggalkan keluarga kaya raya. Hatinya terasa sakit mendengar fitnah keji itu. Namun lidahnya terasa kelu untuk membela wanita yang pernah ia cintai, karena ia tahu pembelaannya hanya akan memperburuk suasana pesta ibunya. Adrian terus melirik ke arah pintu masuk utama dengan gelisah. Bukan menunggu kedatangan tamu biasa, melainkan menanti perwakilan Fante Group yang dijanjikan akan membawa penyelamatan bagi perusahaannya yang kini sedang berada di ujung tanduk kebangkrutan. Clarissa yang menyadari ketidakhadiran tunangannya di sisi panggung utama segera menghampiri Adrian dengan wajah cemberut yang manja, menuntut perhatian penuh dari pria itu. Ia merengek meminta Adrian untuk segera menemaninya berdansa di tengah lantai dansa, agar semua fotografer bisa mengabadikan momen kemesraan mereka untuk sampul majalah besok pagi. Adrian menatap wanita di hadapannya itu dengan pandangan kosong, menyadari betapa dangkalnya hubungan yang mereka jalani dibandingkan dengan kedalaman emosi yang pernah ia miliki bersama Elara. Namun, demi menjaga nama baik keluarga dan kelancaran investasi, Adrian memaksakan senyum tipis di bibirnya dan membiarkan dirinya ditarik ke tengah kerumunan, menjadi boneka pajangan dalam sandiwara ibunya. Di sisi lain ruangan,
Beberapa pesaing bisnis Bratadikara sedang berkumpul dalam lingkaran kecil, membicarakan rumor tentang kondisi keuangan perusahaan tuan rumah yang sebenarnya sedang sekarat. Mereka bertaruh diam-diam, apakah pesta mewah ini hanyalah kedok terakhir sebelum kebangkrutan total, atau memang benar ada investor raksasa yang akan menyelamatkan mereka. Nama Vantage Group disebut-sebut dengan nada penuh kekaguman sekaligus keraguan, karena sulit dipercaya perusahaan sekelas Vantage mau melirik bisnis lokal yang manajemennya terkenal amburadul. Tatapan mata mereka penuh selidik, mencari tanda-tanda kelemahan di balik senyum lebar Ratna. Siap untuk menerkam sisa-sisa aset Bratadikara, begitu pertahanan keluarga itu runtuh nanti malam. Waktu terus berjalan, dan ketegangan mulai merambat di antara para tamu, ketika jarum jam perlahan mendekati waktu yang dijanjikan untuk pengumuman besar kerja sama strategis tersebut. Ratna mulai tampak gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk. Khawatir jika tamu kehormatannya membatalkan kehadiran di detik-detik terakhir yang akan menjadi aib besar baginya. Ia memanggil kepala pelayan dengan kasar, membentaknya untuk memastikan bahwa tim penyambutan di depan gerbang sudah siap sedia, dan karpet merah telah bersih dari debu sedikit pun. Kegelisahan Ratna ini, meskipun berusaha disembunyikan di balik kipas tangannya yang elegan, mulai tercium oleh beberapa tamu yang peka, membuat atmosfer pesta perlahan berubah menjadi canggung dan penuh antisipasi. Tiba-tiba, suara percakapan di dalam ruangan meredup seketika saat terdengar deru mesin halus, namun bertenaga dari arah halaman depan yang memecah keheningan malam di luar sana. Cahaya lampu sorot mobil yang sangat terang menembus jendela-jendela besar ballroom, menciptakan siluet dramatis yang menarik perhatian seluruh tamu untuk menoleh serentak ke arah sumber datangnya cahaya. Iring-iringan mobil mewah yang belum pernah dilihat sebelumnya di jalanan Jakarta mulai memasuki pelataran parkir VIP dengan formasi yang sangat disiplin. Suara sirine pelan dari motor pengawal yang membuka jalan terdengar berwibawa, menandakan bahwa tamu yang datang ini memiliki status yang jauh di atas rata-rata tamu undangan lainnya yang hadir malam itu. Ratna yang melihat kedatangan konvoi itu dari jendela langsung berteriak girang, memerintahkan musik dihentikan dan menyuruh semua orang untuk memberikan jalan menuju pintu utama. Ia merapikan gaunnya dengan panik dan menarik tangan Adrian serta Clarissa untuk berdiri di barisan depan penyambutan. Ingin menjadi orang pertama yang menjabat tangan sang penyelamat. Para tamu undangan berdesak-desakan ingin melihat lebih dekat. Rasa penasaran mereka memuncak menyaksikan demonstrasi kekayaan dan kekuasaan yang begitu nyata di depan mata. 5 buah SUV hitam berbadan besar dengan kaca gelap berhenti secara presisi, membentuk formasi pelindung di sekitar sebuah limusin Rolls-Royce Phantom, edisi terbatas yang berada di tengah iring-iringan. Bendera kecil berlambang Vantage Group berkibar gagah di kap mesin mobil utama, menegaskan bahwa rumor yang beredar memang benar adanya dan membuat para pesaing bisnis Bratadikara menahan napas karena iri. Para pelayan dan petugas keamanan rumah Bratadikara yang biasanya kasar tampak menciut nyalinya melihat aura intimidasi yang dipancarkan oleh kendaraan-kendaraan berlapis baja tersebut. Tidak ada yang berani bersuara keras, seolah-olah seorang raja besar sedang melakukan kunjungan mendadak ke wilayah kekuasaannya dan menuntut kepatuhan mutlak dari semua rakyat jelata yang ada di sana. Ratna tersenyum lebar hingga matanya menyipit, membayangkan tumpukan uang yang akan segera mengalir ke rekeningnya setelah malam ini berakhir dengan sukses. Pintu-pintu mobil pengawal terbuka serentak dalam satu gerakan yang terkoordinasi sempurna, dan puluhan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi berhamburan keluar. Mereka mengambil posisi strategis di sekitar mobil utama dengan gerakan militer yang terlatih. Tangan mereka siaga di dekat alat komunikasi yang terpasang di telinga. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Mata mereka memindai setiap wajah di kerumunan dengan tatapan waspada yang tajam, menciptakan dinding manusia yang tak tertembus. Para tamu sosialita yang tadinya ingin mendekat kini mundur teratur karena takut, menyadari bahwa tingkat keamanan ini setara dengan kunjungan kepala negara. Sesuatu yang sangat berlebihan, namun efektif untuk sebuah pesta ulang tahun. Dari kursi depan mobil utama,
Sebastian turun dengan langkah tegap, merapikan jas mahalnya yang berpotongan sempurna sebelum berjalan memutari mobil menuju pintu penumpang belakang. Ia mengabaikan uluran tangan Ratna yang sudah bersiap menyambutnya dengan senyum manis yang dibuat-buat. Membuat wanita itu terpaku malu dengan tangan menggantung di udara. Sebastian sama sekali tidak melirik ke arah tuan rumah. Fokus utamanya hanyalah melayani sosok misterius yang masih duduk tenang di dalam kabin mobil yang tertutup rapat itu. Sikap dingin Sebastian ini seperti tamparan pertama bagi ego Ratna. Namun ia menelannya bulat-bulat demi menjaga citra di depan para tamu yang mulai berbisik-bisik. Melihat kejadian canggung tersebut, Ratna merasa wajahnya panas karena diabaikan begitu saja di depan ratusan pasang mata yang menonton. Namun ia berusaha tetap tersenyum kaku untuk menutupi rasa malunya yang mendalam. Ia mencoba mendekati Sebastian lagi, sambil berkata dengan nada ramah yang dipaksakan bahwa ia adalah Nyonya Ratna Bratadikara dan ingin menyambut tamunya secara pribadi dengan hangat. Namun, Sebastian hanya mengangkat tangannya sedikit tanpa menoleh ke arahnya. Sebuah isyarat mutlak untuk menyuruh wanita itu diam dan mundur memberikan ruang yang cukup bagi pimpinannya untuk keluar. Keheningan total melanda pelataran itu. Hanya suara detak jantung yang memburu dan desau angin malam yang terdengar. Menantikan siapa gerangan tokoh penting yang diperlakukan bak dewa oleh para pengawal elit tersebut. Perlahan, namun pasti, pintu berat mobil Rolls-Royce itu terbuka lebar oleh tangan Sebastian, memperlihatkan interior kulit mewah berwarna krem yang diterangi cahaya lembut dari dalam kabin. Sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi bertabur kristal Swarovski hitam menapak anggun ke atas karpet merah yang baru saja digelar oleh pengawal. Itu adalah langkah kaki seorang wanita yang penuh percaya diri dan keanggunan. Sangat kontras dengan langkah kaki ragu-ragu dan takut yang biasa dilihat orang-orang di rumah ini dari menantu mereka yang dulu. Adrian menahan napasnya saat melihat sepatu itu. Entah mengapa ia merasakan dejavu yang menyakitkan sekaligus rasa penasaran yang meledak-ledak di dalam dadanya yang bergemuruh kencang saat ini. Sosok wanita itu mulai bergerak keluar. Gaun hitamnya yang panjang menjuntai menyapu lantai marmer teras. Gemerlap kristal pada gaunnya memantulkan cahaya lampu sorot, seperti ribuan bintang di langit gelap. Ia belum memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Namun postur tubuhnya yang tegak dan aura dominasi yang ia pancarkan sudah cukup untuk membuat Siska merasa terintimidasi dan mengecilkan nyalinya. Aroma parfum mahal yang unik dan berkelas tercium samar terbawa angin. Aroma yang terasa asing, namun juga familiar bagi Adrian, membangkitkan kenangan yang terkubur jauh di sudut memori. Para fotografer yang sudah bersiap dengan kamera mereka mulai menekan tombol rana secara membabi buta. Kilatan lampu flash menerangi malam seperti badai petir buatan yang menyambut kedatangan sang ratu. Wanita itu akhirnya berdiri sepenuhnya di hadapan kerumunan. Menantang tatapan ratusan orang dengan dagu terangkat tinggi, dan sorot mata yang lebih dingin dari es di kutub utara. Ia mengenakan kalung berlian dengan liontin merah darah yang sangat mencolok di leher jenjangnya. Simbol dari kekuatan dan bahaya yang ia bawa bersamanya. Ratna memicingkan matanya, berusaha mengenali sosok wanita cantik dan berkuasa ini, yang sekilas mengingatkannya pada seseorang yang sangat ia benci. Namun logika di kepalanya menolak kemungkinan itu mentah-mentah. Tidak mungkin pengemis itu bisa berubah menjadi dewi seperti ini dalam waktu beberapa hari. Pikir Ratna menyangkal realitas yang ada di depan matanya. Meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kemiripan fisik semata. Sebastian membungkuk hormat di samping wanita itu. Lalu dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua orang di barisan depan, ia mempersilakan pimpinannya untuk melangkah masuk. Silakan. Nyonya pimpinan, panggung ini milik Anda. Ucapnya penuh takzim. Kata-kata yang mengandung makna ganda yang sangat dalam. Wanita itu mengangguk pelan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh misteri dan ancaman. Seolah menikmati ketidaktahuan para domba yang sedang menunggu giliran untuk disembelih. Ia mulai melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju pintu masuk utama.
di mana keluarga Bratadikara berdiri mematung seperti patung lilin yang siap meleleh terkena panasnya kebenaran. Di saat itulah, Adrian merasakan jantungnya berhenti berdetak selama 1 detik yang menyiksa ketika cahaya lampu kristal lobi menerangi wajah wanita itu dengan sempurna. Wajah yang selama 3 tahun ia lihat setiap pagi tanpa riasan. Wajah yang selalu menunduk patuh saat dimarahi ibunya. Kini menatapnya dengan tatapan tajam, seorang penguasa yang memegang nyawa di tangannya. Tidak ada lagi kelembutan naif di sana. Yang ada hanyalah kecerdasan yang mematikan dan kekuatan yang tak terbendung. Adrian ingin memanggil namanya. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Terhalang oleh rasa syok yang melumpuhkan seluruh sistem sarafnya. Suasana pesta yang tadinya penuh dengan kemunafikan dan tawa palsu, kini berubah menjadi arena eksekusi mental di mana sang algojo telah tiba dengan pakaian terindahnya. Elara, sang ace dari keluarga raksasa yang sebenarnya, telah kembali ke rumah yang pernah menjadi nerakanya. Bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk membakar habis kesombongan yang tumbuh subur di sana. Setiap langkah kakinya yang bergema di lantai marmer adalah hitungan mundur menuju kehancuran total bagi mereka yang pernah meremehkannya. Tirai panggung telah dibuka lebar. Dan babak penentuan nasib keluarga Bratadikara baru saja dimulai di bawah tatapan dingin wanita yang mereka sebut sampah. Langkah kaki Elara yang tegas bergema di seluruh penjuru ruangan ballroom yang kini sunyi senyap bagaikan kuburan, di mana ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa tidak percaya dan kekaguman yang membingungkan. Ratna Sanjaya adalah orang pertama yang memecahkan keheningan itu dengan teriakan melengking yang penuh amarah. Jarinya menunjuk gemetar ke arah wajah Elara yang kini berdiri angkuh di hadapannya. Wanita parubaya itu masih terjebak dalam delusi kekuasaannya. Mengira bahwa mantan menantunya itu hanyalah seorang wanita gila yang nekat menyusup ke pesta elit dengan mencuri pakaian mahal entah dari mana. Dengan suara yang bergetar karena emosi, Ratna memerintahkan kepala keamanan untuk segera menyeret sampah itu keluar dari istananya sebelum mengotori udara yang dihirup oleh para tamu terhormat. Tanpa menyadari bahwa perintah itu adalah kesalahan fatal terakhirnya, para petugas keamanan rumah Bratadikara yang bertubuh kekar segera bergerak maju dengan wajah garang. Berniat melaksanakan perintah majikan mereka untuk menyingkirkan gangguan tersebut dengan cara kasar seperti biasanya. Namun, belum sempat tangan kotor mereka menyentuh ujung gaun Elara, pasukan pengawal elit Vantage Group yang dipimpin oleh Sebastian langsung membentuk barikade manusia yang tak tertembus. Dengan gerakan bela diri yang cepat dan efisien, para pengawal elit itu melumpuhkan petugas keamanan rumah hanya dalam hitungan detik tanpa menimbulkan keributan berarti. Membuat para tamu terpekik kaget. Sebastian melangkah maju dengan tatapan membunuh. Menatap Ratna dengan sorot mata yang membuat nyali wanita itu menciut seketika. Menegaskan bahwa tidak ada satupun orang di ruangan ini yang boleh menyentuh pimpinan mereka. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, Sebastian mengangkat tangannya untuk meminta perhatian. Suaranya yang berat dan berwibawa menggelegar tanpa perlu menggunakan pengeras suara, membungkam bisik-bisik para tamu. Dengan nada resmi yang penuh hormat, ia memperkenalkan sosok wanita di sampingnya, bukan sebagai Elara si menantu buangan, melainkan sebagai Elara Vance, Ketua Dewan Direksi sekaligus pemilik tunggal Vantage Group Global. Pengumuman itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, menghantam kesadaran setiap orang yang hadir di sana, terutama keluarga Bratadikara yang wajahnya seketika memucat seperti mayat hidup. Gelas whisky di tangan Adrian terlepas dan jatuh berkeping-keping ke lantai. Suaranya yang nyaring mewakili hancurnya realitas yang selama ini ia yakini tentang siapa sebenarnya wanita yang pernah tidur di sampingnya itu. Elara tersenyum miring melihat ekspresi horor yang tercetak jelas di wajah ibu mertuanya. Sebuah kepuasan batin yang jauh lebih nikmat daripada anggur termahal sekalipun. Ia melangkah perlahan menuju panggung utama, mengambil alih mikrofon dari tangan pembawa acara yang gemetaran, dan berdiri di pusat sorotan lampu dengan aura dominasi yang tak terbantahkan. Matanya menyapu seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah orang-orang yang dulu pernah mencemoohnya.
membuat mereka menunduk malu dan takut karena menyadari bahwa nasib bisnis mereka kini berada di tangan wanita yang pernah mereka hina. Elara memulai pidatonya dengan suara lembut, namun menusuk tulang. Mengucapkan terima kasih atas pelajaran berharga tentang kemunafikan dan kekejaman yang telah diajarkan oleh keluarga Bratadikara kepadanya selama 3 tahun terakhir. Ratna yang masih berusaha menyangkal kenyataan berteriak histeris dari bawah panggung menuduh Elara sebagai penipu ulung yang memalsukan identitas demi membalas dendam pada keluarganya yang terhormat. Ia menuntut bukti dan mengancam akan memanggil polisi untuk menangkap Elara. Tingkahnya yang kacau balau itu justru semakin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para kolega bisnisnya. Namun Elara tidak gentar sedikit pun. Ia hanya menjentikkan jarinya dengan santai, memberikan isyarat kepada tim teknisnya yang telah meretas sistem multimedia gedung tersebut. Seketika itu juga, layar raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan foto-foto masa kecil Ratna, berubah menjadi tampilan data digital yang sangat rinci. Menampilkan grafik aliran dana ilegal dan bukti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Ratna selama 10 tahun terakhir. Para tamu undangan terkesiap kaget melihat deretan angka dan dokumen rahasia yang terpampang jelas di layar besar. Membongkar aib bisnis keluarga Bratadikara yang selama ini tertutup rapat oleh pencitraan palsu. Dokumen itu menunjukkan bagaimana Ratna secara sistematis memindahkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadinya di luar negeri untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan menutupi hutang judi Siska. Gumaman kaget berubah menjadi riuh rendah kecaman. Para investor yang hadir merasa tertipu mentah-mentah oleh wanita yang selama ini mereka anggap sebagai rekan bisnis yang kredibel. Reputasi yang dibangun Ratna selama puluhan tahun hancur lebur dalam hitungan menit. Ditelanjangi di depan umum oleh bukti tak terbantahkan yang disajikan oleh mantan menantunya sendiri. Siska yang berdiri di samping ibunya tampak gemetar hebat. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini luntur oleh keringat dingin ketakutan yang mengucur deras. Ia mencoba menyelinap pergi dari kerumunan untuk menghindari tatapan menghakimi para tamu. Namun langkahnya terhenti ketika Elara menyebut namanya melalui pengeras suara dengan nada dingin. Elara mengungkapkan fakta bahwa tuduhan pencurian perhiasan yang disebarkan Siska adalah fitnah murahan. Sambil memutar rekaman CCTV tersembunyi, yang menunjukkan Siska sendiri yang menjual perhiasan ibunya ke pasar gelap untuk membeli tas bermerek. Siska terpaku di tempatnya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu yang tak tertahankan saat teman-teman sosialitanya mulai menjauhinya, seolah ia adalah wabah penyakit menular. Clarissa, sang tunangan idaman, melihat situasi yang sudah tidak terkendali ini dengan perhitungan cepat. Ala pebisnis yang tidak mau rugi terseret dalam kapal karam, tanpa mempedulikan Adrian yang berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Gadis itu melepaskan genggaman tangannya dan membuang cincin pertunangannya ke lantai dengan ekspresi jijik. Ia berbisik kasar kepada Adrian bahwa ia tidak sudi menikah dengan keluarga penipu dan bangkrut. Lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat. Diikuti oleh orang tuanya yang tampak murka. Kepergian Clarissa adalah pukulan telak berikutnya bagi Adrian. Menyadarkan dia bahwa wanita yang ia pilih demi harta ternyata meninggalkannya begitu saja saat badai datang. Berbeda jauh dengan Elara yang dulu tetap bertahan, meski hidup dalam penderitaan. Adrian akhirnya memberanikan diri melangkah maju mendekati panggung. Matanya yang merah menatap Elara dengan campuran rasa bersalah, penyesalan, dan permohonan yang menyedihkan. Dengan suara parau, ia bertanya mengapa Elara menyembunyikan identitasnya selama ini, dan mengapa ia harus menghancurkan mereka dengan cara sekejam ini di depan umum. Pertanyaan itu terdengar naif dan egois di telinga Elara. Membuktikan bahwa sampai detik ini pun Adrian masih belum memahami letak kesalahannya sendiri sebagai seorang suami. Elara menatap pria itu dengan pandangan datar tanpa emosi. Lalu menjawab bahwa ia tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Keserakahan dan kesombongan merekalah yang menjadi arsitek dari kehancuran mereka sendiri malam ini. Elara kemudian mengumumkan keputusan final Vantage Group
yang membuat seluruh ruangan kembali menahan napas karena ketegangan yang memuncak. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada suntikan dana investasi untuk Bratadikara Corp seperti yang diharapkan oleh Ratna dalam mimpi indahnya. Sebaliknya, Vantage Group sebagai pemegang surat utang mayoritas akan melakukan eksekusi aset secara menyeluruh mulai besok pagi karena kegagalan bayar yang sudah jatuh tempo. Elara menjelaskan bahwa mulai detik ini, seluruh aset perusahaan, termasuk rumah mewah tempat mereka berpesta sekarang, secara hukum telah berada di bawah pengawasan tim likuidasi Vantage. Pesta ulang tahun ini resmi berubah menjadi upacara pemakaman bagi kejayaan keluarga Bratadikara yang telah berakhir. Mendengar vonis mati bagi perusahaannya, Ratna menjerit histeris dan jatuh pingsan di lantai. Tubuhnya yang berbalut gaun mahal terkulai tak berdaya di antara pecahan gelas. Kekacauan pun terjadi. Beberapa pelayan berlarian mencoba menolong nyonya mereka. Sementara para tamu undangan bergegas keluar ruangan karena tidak ingin terlibat lebih jauh dalam skandal memalukan ini. Kilatan lampu kamera wartawan yang menyusup masuk semakin memperkeruh suasana, mengabadikan momen jatuhnya dinasti kecil itu untuk menjadi berita utama di semua media massa esok hari. Elara menyaksikan kekacauan itu dari atas panggung dengan ketenangan seorang dewi pembalasan. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya untuk wanita yang pernah menyuruhnya tidur di gudang berdebu. Elara turun dari panggung dengan langkah anggun. Para tamu yang tersisa dan staf pelayan otomatis membelah diri memberikan jalan, menundukkan kepala mereka dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Ia berjalan melewati Adrian, yang kini berlutut di samping tubuh ibunya yang pingsan. Namun Elara tidak berhenti ataupun menoleh sedikit pun ke arah mantan suaminya itu. Bagi Elara, pria itu hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tutup bukunya. Sebuah kesalahan masa muda yang telah ia bayar lunas dengan air mata dan kesabaran. Saat ia melangkah keluar dari pintu ballroom, Elara merasakan beban berat yang selama ini menindih dadanya terangkat sepenuhnya, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Di luar gedung, udara malam terasa jauh lebih segar daripada di dalam ruangan yang penuh dengan bau kepalsuan dan kemunafikan manusia. Sebastian sudah membukakan pintu mobil untuknya. Wajahnya menunjukkan kepuasan samar melihat keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling elegan, namun mematikan. Elara masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepalanya sejenak, sambil mendengarkan sayup-sayup suara sirine polisi yang mulai mendekat. Kemungkinan besar dipanggil oleh tim hukum Vantage untuk menindaklanjuti bukti penggelapan yang baru saja dipublikasikan. Malam ini adalah akhir dari Bratadikara. Namun bagi Elara Vance, ini hanyalah awal dari kembalinya sang ratu ke singgasana yang sesungguhnya. Mobil Rolls-Royce itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran rumah yang kini dipenuhi kekacauan, membawa Elara menjauh dari puing-puing kehidupan masa lalunya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip, seolah menyambut kepulangannya ke dunia puncak kekuasaan. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah visi masa depan yang cerah di mana ia memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Elara tahu bahwa besok pagi dunia akan membicarakan namanya, bukan sebagai janda yang dicampakkan, melainkan sebagai wanita besi yang meruntuhkan raksasa sombong dengan satu jentikan jari. Cahaya matahari pagi yang biasanya membawa harapan baru bagi penduduk Jakarta, kini terasa seperti sorotan lampu interogasi yang menyiksa bagi sisa-sisa anggota keluarga Bratadikara. Di depan gerbang besi yang dulu berdiri megah sebagai simbol status sosial mereka, kini terpasang papan penyegelan berwarna merah mencolok dari pengadilan niaga yang menyatakan bahwa properti tersebut berada dalam pengawasan Sita Jaminan. Suasana di dalam rumah yang sehari sebelumnya masih dipenuhi gelak tawa pesta pora kini berubah menjadi kekacauan total yang mirip dengan pasar tumpah yang bubar karena razia. Para petugas eksekusi aset berseragam resmi mondar-mandir di setiap ruangan dengan wajah datar tanpa ekspresi, menempelkan stiker inventaris pada setiap barang berharga,
Mulai dari lukisan antik di dinding hingga perabotan kristal yang dulu sangat dibanggakan oleh Ratna sebagai koleksi pribadinya yang tak ternilai harganya. Ratna Sanjaya duduk terhenyak di sofa ruang tengah yang kulit pelapisnya sudah mulai dikelupas oleh petugas untuk diperiksa keasliannya. Wajahnya tampak kusam dan tua dalam semalam, tanpa bantuan riasan tebal yang biasa menutupi keriputnya. Wanita yang selalu tampil angkuh itu kini terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Bergumam tidak jelas sambil memeluk sebuah kotak perhiasan kosong yang isinya sudah lama dijual oleh putrinya sendiri. Ia masih tidak bisa memproses kenyataan bahwa kekayaan yang ia agung-agungkan selama puluhan tahun bisa lenyap begitu saja hanya dalam hitungan jam akibat serangan balik dari menantu yang selama ini ia anggap sampah. Ratna mencoba berteriak memarahi petugas yang sedang mengangkat televisi layar datar raksasa mereka. Namun suaranya parau dan tidak lagi memiliki wibawa yang membuat orang takut. Hanya terdengar seperti racauan nenek tua yang menyedihkan dan putus asa menghadapi kenyataan pahit. Di sudut ruangan yang lain, Siska sedang terlibat pertengkaran hebat dengan salah satu petugas wanita yang mencoba mengambil koleksi tas tangan bermerek dari dalam lemari kamarnya. Gadis manja itu menangis histeris sambil memeluk tas-tas mahalnya seolah itu adalah anak kandungnya. Berteriak bahwa barang-barang itu adalah hak milik pribadinya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Namun, pengacara dari pihak Vantage Group yang hadir mengawasi proses penyitaan dengan tenang menjelaskan bahwa semua barang mewah itu dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang tagihannya tidak pernah dibayar. Sehingga secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan yang kini dikuasai oleh Elara. Siska meraung kencang saat tas-tas itu diambil paksa dari tangannya. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan mulai menyalahkan Ratna atas semua bencana yang menimpa hidupnya yang nyaman ini. Pertengkaran antara ibu dan anak itu meledak seketika di tengah reruntuhan istana mereka. Menjadi tontonan gratis yang memalukan bagi para petugas dan tetangga yang mulai berkumpul di luar pagar karena penasaran. Siska menuduh ibunya terlalu serakah dan bodoh karena telah mengusir Elara yang ternyata adalah sumber uang sesungguhnya. Sementara Ratna membalas dengan memaki Siska sebagai anak tidak berguna yang hanya bisa menghabiskan uang tanpa pernah membantu bisnis keluarga. Kata-kata kasar dan saling menyalahkan terlontar tanpa kendali. Membongkar borok hubungan keluarga mereka yang selama ini terlihat harmonis di permukaan. Namun sebenarnya rapuh dan didasari oleh kepentingan materi semata. Tidak ada cinta atau dukungan moral di antara mereka saat badai datang. Yang ada hanyalah naluri bertahan hidup egois yang membuat mereka saling memangsa satu sama lain seperti binatang buas yang terperangkap dalam lubang sempit. Adrian Bratadikara menyaksikan kehancuran keluarganya dari ambang pintu ruang kerja ayahnya yang sudah kosong melompong. Hatinya terasa hampa, seolah ada lubang besar yang menganga di dadanya. Ia melihat ibu dan adiknya saling mencaci maki. Melihat rumah masa kecilnya dijarah secara legal. Dan menyadari bahwa semua ini adalah buah dari ketidakmampuannya sendiri sebagai kepala keluarga. Bayangan wajah Elara yang tenang namun tegas saat berdiri di panggung pesta semalam terus menghantui pikirannya. Membuatnya sadar betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan dengan membiarkan berlian berharga itu lepas dari genggamannya demi mengejar batu kerikil palsu. Rasa penyesalan yang terlambat itu menghimpit dadanya begitu kuat hingga ia merasa sesak napas. Namun ia tahu bahwa meratapi nasib di sini tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi secara hukum, dengan sisa-sisa harga diri yang masih dimilikinya. Adrian memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir yang mungkin bisa memberikan sedikit ketenangan bagi jiwanya yang terguncang, yaitu menemui Elara. Ia tidak peduli jika harus merendahkan dirinya serendah tanah atau memohon ampun di kaki mantan istrinya itu. Ia hanya ingin berbicara empat mata untuk meluruskan segala kesalahpahaman dan mungkin, hanya mungkin, mendapatkan sedikit belas kasihan. Adrian mengabaikan teriakan ibunya yang memanggil namanya untuk meminta bantuan. Ia melangkah keluar dari rumah neraka itu. Menaiki taksi umum karena mobil pribadinya sudah diderek oleh pihak leasing pagi-pagi sekali. Perjalanan menuju Vantage Tower terasa sangat panjang dan menyiksa.
di mana setiap detiknya diisi oleh ketakutan akan penolakan dan rasa malu yang membakar wajahnya. Sesampainya di lobi megah Vantage Tower, yang bernuansa futuristik dengan dominasi kaca dan baja, Adrian merasakan betapa kecilnya dirinya dibandingkan dengan kekuasaan yang kini digenggam oleh Elara. Ia harus melewati prosedur pemeriksaan keamanan yang ketat dan berlapis. Diperlakukan sama seperti tamu biasa lainnya, tanpa ada keistimewaan sedikit pun, meskipun ia mengaku sebagai mantan suami dari pemilik gedung tersebut. Resepsionis yang melayaninya menatapnya dengan pandangan dingin dan profesional. Memintanya menunggu di sofa tamu selama hampir 2 jam, sebelum akhirnya memberikan kartu akses pengunjung sementara. Penundaan itu adalah pesan tersirat yang jelas dari lantai atas bahwa waktu Elara kini jauh lebih berharga daripada seluruh sisa hidup Adrian. Dan ia harus belajar untuk menunggu seperti orang lain pada umumnya. Ketika pintu lift terbuka di lantai eksekutif tertinggi, Adrian disambut oleh Sebastian yang berdiri tegak dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah mereka adalah 2 orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak ada sapaan hangat atau basa-basi. Sebastian hanya memberikan isyarat tangan mempersilakan Adrian masuk ke dalam ruang kerja utama di mana Elara sudah menunggu. Ruangan itu begitu luas dan didominasi oleh pemandangan langit Jakarta yang menakjubkan, menciptakan atmosfer kekuasaan absolut yang membuat siapapun yang masuk merasa terintimidasi. Di balik meja kerja besar yang terbuat dari kayu mahoni hitam, Elara duduk dengan tenang sambil memeriksa dokumen. Sama sekali tidak mendongak saat Adrian melangkah masuk dengan kaki yang terasa berat seperti dipasung besi. Elara akhirnya meletakkan penanya dan menatap lurus ke arah Adrian. Tatapannya tenang dan tak terbaca. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak maupun kerinduan yang tersisa di sana. Ia mempersilakan Adrian duduk di kursi tamu yang posisinya jauh lebih rendah daripada kursi kebesarannya. Sebuah pengaturan tempat duduk yang secara psikologis menegaskan perbedaan status mereka saat ini. Adrian mencoba membuka mulutnya untuk berbicara. Namun kata-kata yang sudah ia susun di kepala mendadak hilang, entah kemana. Digantikan oleh rasa gugup yang luar biasa. Ia melihat sosok wanita di hadapannya ini begitu asing. Bukan lagi Elara yang biasa menyeduh kopi di pagi hari, melainkan seorang ratu bisnis yang bisa menghancurkan negara kecil dengan keputusan jarinya. Aku tidak punya banyak waktu. Adrian, katakan apa yang ingin kau katakan. Dan pastikan itu penting. Ucap Elara dengan nada datar yang memotong keheningan ruangan, seperti pisau bedah yang tajam. Suaranya tidak mengandung kebencian. Namun justru ketidakpedulian itulah yang membuat hati Adrian terasa lebih sakit daripada jika ia dimaki-maki. Adrian menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Lalu dengan suara bergetar, ia mulai meminta maaf atas segala perlakuan buruk keluarganya selama ini. Ia mengaku salah karena telah menjadi suami yang lemah dan tidak bisa melindungi istrinya sendiri dari kekejaman ibunya. Ia memohon agar Elara mau memberikan kesempatan kedua, atau setidaknya menghentikan proses hukum yang sedang menghancurkan keluarganya saat ini. Elara mendengarkan semua permohonan itu tanpa memotong. Wajahnya tetap datar, seolah sedang mendengarkan laporan kinerja kuartalan yang membosankan dari staf bawahannya. Setelah Adrian selesai berbicara dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, Elara bangkit berdiri dan berjalan perlahan menuju jendela kaca besar. Memunggungi pria itu, ia mulai berbicara tentang konsep keadilan dan konsekuensi. Menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada keluarga Bratadikara bukanlah balas dendam pribadi, melainkan hasil dari audit perusahaan yang menemukan banyak pelanggaran hukum berat. Elara menegaskan bahwa ia tidak bisa dan tidak akan menghentikan proses hukum hanya karena hubungan masa lalu mereka. Karena itu akan mencederai integritas Vantage Group dan mengkhianati ribuan karyawan yang haknya telah dicuri oleh Ratna. Kau datang ke sini meminta belas kasihan untuk ibumu yang telah menggelapkan dana pensiun karyawan demi membeli tas dan berlian, tanya Elara sambil membalikkan badan. Matanya menatap tajam ke dalam manik mata Adrian yang tampak ketakutan. Kau diam saja saat mereka membuang barang-barangku ke hujan.
Kau diam saja saat ibumu menghinaku setiap hari selama 3 tahun. Diammu itu, Adrian, adalah bentuk persetujuan yang paling menyakitkan. Kau bukan korban di sini. Kau adalah penjahat yang bersembunyi di balik topeng kepolosan dan ketidaktahuan. Kata-kata Elara menampar kesadaran Adrian dengan keras. Memaksanya untuk melihat cermin buruk rupa dari jiwanya sendiri, yang selama ini ia hindari untuk diakui. Adrian mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia mencintai Elara, dan tidak tahu harus berbuat apa di antara pilihan istri dan ibunya. Sebuah alasan klasik yang terdengar sangat basi di telinga Elara. Elara tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Lalu ia mengambil sebuah amplop coklat dari laci mejanya dan melemparkannya ke hadapan Adrian. Amplop itu berisi foto-foto Adrian yang sedang makan malam romantis dengan Clarissa di saat Elara sedang sakit demam tinggi sendirian di rumah beberapa bulan lalu. Bukti bahwa Adrian sebenarnya sudah mulai berpaling jauh sebelum perceraian ini terjadi. Adrian terbelalak melihat foto-foto itu. Mulutnya terkunci rapat karena tidak ada lagi alasan atau kebohongan yang bisa ia gunakan untuk menutupi kemunafikannya. Cinta itu kata kerja. Adrian, bukan kata benda yang bisa kau pajang begitu saja. Cinta itu melindungi, menghargai, dan memperjuangkan. Kau tidak melakukan satupun dari itu. Ucap Elara dengan suara yang mulai merendah, namun penuh penekanan final. Ia kembali duduk di kursi kebesarannya, menandakan bahwa audiensi ini sudah berakhir, dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara mereka. Elara memberitahu Adrian bahwa hutang pribadi Adrian telah ia hapuskan sebagai hadiah perpisahan terakhir. Namun hutang perusahaan dan kasus pidana ibunya akan tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Itu adalah kemurahan hati terakhir yang bisa ia berikan. Sisa dari rasa kemanusiaan untuk pria yang pernah ia anggap sebagai teman hidupnya di masa lalu yang naif. Adrian bangkit berdiri dengan tubuh yang gemetar. Kakinya terasa lemas seolah tulang-tulangnya telah dicabut satu persatu oleh kata-kata Elara yang menohok kebenaran. Ia menatap wajah cantik mantan istrinya untuk terakhir kalinya. Menyadari bahwa wanita hebat di hadapannya ini sudah berada di luar jangkauannya selamanya. Terbang tinggi di langit yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi. Dengan langkah gontai seperti orang yang kehilangan arah hidup. Adrian berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Meninggalkan ruangan dingin itu dengan membawa beban penyesalan yang akan ia pikul seumur hidupnya. Saat pintu tertutup di belakang punggungnya, Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta dan status, tetapi ia telah kehilangan satu-satunya hal yang tulus dan nyata dalam hidupnya yang palsu. Sepeninggal Adrian, Sebastian masuk kembali ke ruangan untuk memastikan keadaan pimpinannya. Namun ia menemukan Elara sudah kembali sibuk bekerja memeriksa berkas-berkas investasi baru. Tidak ada air mata yang tumpah. Tidak ada drama kesedihan. Hanya fokus yang tajam dan dedikasi penuh pada pekerjaan yang menjadi prioritas utamanya sekarang. Elara tahu bahwa ia tidak boleh larut dalam sentimentalisme masa lalu karena ada ribuan nasib karyawan yang kini bergantung pada keputusan-keputusan strategisnya. Ia telah berhasil membuang tumor ganas bernama keluarga Bratadikara dari hidupnya. Dan kini saatnya ia menyembuhkan diri dan tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Membuktikan kepada dunia bahwa Elara Fans adalah kekuatan yang tak terbendung. Di luar gedung, Adrian berjalan menyusuri trotoar di bawah terik matahari siang yang menyengat. Jas mahalnya yang kusut menjadi simbol dari kejatuhannya yang tragis. Ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Tidak ada yang peduli pada mantan tuan muda yang kini tidak memiliki apa-apa selain baju di badan. Ponselnya berdering terus-menerus menampilkan nama Siska. Namun ia mematikannya dan membuangnya ke tong sampah terdekat. Memutuskan untuk memutus rantai racun itu mulai hari ini. Adrian sadar ia harus memulai semuanya dari nol. Belajar menjadi manusia seutuhnya tanpa bayang-bayang kekayaan orang tua. Sebuah pelajaran mahal yang diajarkan oleh mantan istrinya, dengan cara yang paling menyakitkan namun efektif.
6 bulan telah berlalu sejak badai besar yang menghancurkan dinasti kecil Bratadikara dan mengguncang dunia bisnis Jakarta dengan skandal yang memalukan. Di sudut kota yang kumuh dan jauh dari gemerlap lampu neon distrik keuangan, Siska kini menjalani kehidupan yang sangat jauh berbeda dari masa lalunya yang bergelimang kemewahan tanpa usaha. Gadis yang dulu selalu mencibir pekerjaan kasar itu, kini harus mengenakan seragam pelayan restoran murah yang berbau minyak goreng dan keringat. Sebuah ironi nasib yang terasa begitu pahit. Setiap kali ia menatap pantulan dirinya di cermin toilet yang retak, tangan halusnya yang dulu hanya terbiasa memegang kartu kredit dan gelas sampahnya kini menjadi kasar dan pecah-pecah akibat terlalu sering terkena sabun cuci piring yang keras dan air dingin yang menusuk tulang setiap malam. Setiap kali Siska melakukan kesalahan kecil seperti menjatuhkan sendok atau terlambat mengantar pesanan, manajer restorannya tidak akan segan-segan membentaknya di depan pelanggan dengan kata-kata kasar yang dulu sering ia gunakan pada Elara. Rasa malu yang membakar wajahnya kini menjadi makanan sehari-hari, memaksanya untuk menelan harga dirinya bulat-bulat demi mempertahankan pekerjaan bergaji rendah yang hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos sempit tanpa ventilasi. Ia sering menangis diam-diam di sela-sela jam istirahatnya. Teringat betapa kejamnya ia dulu memperlakukan kakak iparnya. Dan kini ia menyadari bahwa karma tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan paket pembalasannya. Siska akhirnya memahami betapa beratnya mencari uang halal dengan keringat sendiri. Sebuah pelajaran hidup yang terlambat ia pelajari setelah semuanya direnggut paksa darinya tanpa sisa. Sementara itu, di balik tembok tinggi, lembaga pemasyarakatan wanita yang suram dan dingin, Ratna Sanjaya menghabiskan hari-harinya dalam keheningan yang mencekam dan isolasi sosial yang menyakitkan. Mantan nyonya besar yang dulu selalu dikelilingi oleh penjilat dan teman-teman sosialita palsu itu kini dijauhi oleh sesama narapidana karena sikapnya yang masih saja angkuh dan suka memerintah meskipun sudah tidak memiliki kekuasaan apapun. Ratna duduk termenung di sudut selnya yang lembab, menatap jeruji besi yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Sementara bayangan masa kejayaannya terus berputar di kepalanya, seperti film rusak yang menyiksa batin. Ia telah kehilangan segalanya: harta, reputasi, kebebasan, dan bahkan rasa hormat dari anak-anaknya sendiri yang kini menyalahkannya atas kehancuran hidup mereka yang tragis. Tidak ada satupun teman atau kerabat yang datang menjenguknya selama 6 bulan terakhir ini. Sebuah bukti nyata betapa dangkalnya hubungan yang ia bangun selama ini di atas fondasi materi dan kepentingan semata. Ratna sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, dihantui oleh mimpi buruk di mana Elara berdiri menatapnya dengan pandangan dingin dari atas singgasana emas. Sementara ia merangkak di lantai memohon ampun, rasa penyesalan yang terlambat mulai menggerogoti jiwanya perlahan namun pasti. Namun egonya yang terlalu besar masih menghalanginya untuk mengakui secara terbuka bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahan dan kekejaman hatinya sendiri. Ia hanyalah sisa-sisa masa lalu yang menyedihkan. Sebuah peringatan hidup bagi siapa saja yang berani meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya yang sederhana. Di sisi lain kota yang sibuk, Adrian Bratadikara mencoba menata ulang kepingan hidupnya yang hancur dengan bekerja sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan logistik kecil di pinggiran kota. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan jas buatan penjahit ternama itu kini mengenakan kemeja murah yang ia setrika sendiri setiap pagi. Sebelum berangkat kerja naik angkutan umum yang sesak, Adrian belajar untuk hidup hemat, makan di warung pinggir jalan, dan menghitung setiap rupiah yang ia keluarkan. Sebuah gaya hidup yang dulu tidak pernah terbayangkan oleh otak manja warisannya. Anehnya, meskipun hidup dalam kekurangan materi, Adrian merasakan ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat masih berada di bawah bayang-bayang dominasi ibunya yang menindas. Suatu sore saat sedang menunggu bus di halte untuk pulang ke kosnya yang sederhana, pandangan Adrian terpaku pada sebuah layar videotron raksasa yang menempel di dinding gedung pencakar langit di seberang jalan. Layar itu menayangkan siaran langsung dari sebuah forum ekonomi dunia di Swiss.
di mana sosok wanita yang sangat ia kenal sedang berdiri di podium utama, memberikan pidato kunci di hadapan para pemimpin dunia. Elara tampak begitu bersinar dan berwibawa dalam balutan busana formal yang elegan. Suaranya terdengar tegas, namun penuh inspirasi saat membahas tentang etika bisnis dan pemberdayaan kaum tertindas. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan rasa bangga sekaligus kesedihan yang mendalam. Menyadari bahwa wanita luar biasa itu pernah menjadi miliknya, namun ia sia-siakan dengan bodohnya. Adrian menyadari sepenuhnya bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi sekadar jarak fisik, melainkan jarak semesta yang tidak akan pernah bisa ia tempuh lagi seumur hidupnya. Elara telah terbang tinggi menembus awan, menjadi bintang yang menerangi langit malam. Sementara ia hanyalah debu jalanan yang harus puas memandangnya dari kejauhan. Ia tidak lagi merasa marah atau dendam. Yang tersisa hanyalah penerimaan tulus bahwa takdir telah menempatkan mereka di tempat yang seharusnya mereka berada sesuai dengan pilihan yang mereka buat. Adrian naik ke dalam bus yang datang dengan hati yang lebih ringan. Memutuskan untuk memaafkan dirinya sendiri dan menjalani sisa hidupnya dengan integritas. Sebuah warisan moral terakhir yang ia dapatkan dari mantan istrinya. Ribuan kilometer jauhnya di Davos. Elara baru saja menyelesaikan pidatonya yang disambut dengan tepuk tangan meriah standing ovation dari para hadirin yang terdiri dari kepala negara dan CEO perusahaan multinasional. Ia turun dari panggung dengan langkah anggun, diiringi oleh Sebastian yang selalu setia menjaganya seperti bayangan yang tidak terpisahkan. Wajah Elara memancarkan aura kepuasan dan kepercayaan diri yang matang. Bukan lagi kepuasan karena balas dendam, melainkan kepuasan karena telah berhasil membuktikan kapasitas dirinya di panggung dunia. Ia telah berhasil mentransformasi Vantage Group menjadi entitas bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga aktif dalam kegiatan filantropi global yang membantu jutaan orang keluar dari jerat kemiskinan sistemik. Setelah acara selesai, Elara duduk di lounge VIP sambil memandang pegunungan Alpen yang tertutup salju abadi melalui jendela kaca yang lebar. Menikmati secangkir teh herbal hangat yang menenangkan. Sebastian mendekat dan meletakkan sebuah tablet di atas meja, memperlihatkan laporan terakhir mengenai status likuidasi aset keluarga Bratadikara yang sudah selesai sepenuhnya hari ini. Rumah mewah tempat Elara dulu dihina dan disiksa, kini telah resmi berpindah tangan menjadi milik yayasan sosial yang didirikan oleh Elara sendiri. Elara tersenyum penuh arti melihat foto gerbang rumah itu, yang kini telah diganti papan namanya menjadi Panti Asuhan Harapan Baru. Tempat perlindungan bagi anak-anak yatim piatu berbakat yang membutuhkan dukungan pendidikan. Keputusan Elara untuk membeli rumah neraka itu dan mengubahnya menjadi surga bagi anak-anak yang kurang beruntung adalah bentuk kemenangan mutlaknya atas masa lalu yang kelam. Ia tidak ingin menghancurkan bangunan itu, melainkan ingin menyucikannya dari memori buruk dengan mengisinya dengan tawa, bahagia dan harapan masa depan anak-anak yang ia bantu. Ini adalah cara Elara memutus rantai kebencian dan membuktikan bahwa tempat yang paling gelap sekalipun bisa berubah menjadi sumber cahaya jika berada di tangan orang yang tepat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban dari keluarga Bratadikara, melainkan sebagai seorang penyintas yang telah berhasil mengubah rasa sakit menjadi kekuatan pendorong untuk melakukan perubahan positif bagi dunia. Seminggu kemudian, Elara kembali ke Jakarta untuk meresmikan pembukaan panti asuhan tersebut secara langsung. Sebuah acara yang dihadiri oleh banyak media, namun dikemas dengan sederhana dan penuh kehangatan kekeluargaan. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong rumah yang dulu terasa dingin dan menakutkan. Kini dinding-dindingnya telah dicat dengan warna-warna cerah dan dihiasi oleh lukisan tangan anak-anak panti. Ruang tamu tempat ia dulu dipaksa mengepel lantai sambil dihina oleh Ratna, kini telah berubah menjadi ruang perpustakaan yang nyaman, tempat anak-anak membaca buku dengan antusias. Tidak ada lagi hantu masa lalu yang bergentayangan di sana. Aura negatif. Ratna dan Siska telah terusir sepenuhnya oleh energi positif dan cinta kasih yang dibawa oleh Elara. Di taman belakang rumah,
Elara berdiri di bawah pohon Kamboja tua yang menjadi saksi bisu saat ia dulu sering menangis sendirian di malam hari ketika merasa tidak kuat lagi menghadapi cobaan. Sebastian menghampirinya dengan membawa sebuah payung karena langit mulai gerimis. Mengingatkan mereka pada malam ketika Elara diusir pergi dari rumah ini di bawah hujan deras. Namun kali ini, Elara tidak lagi kedinginan atau ketakutan. Ia berdiri tegak sebagai pemilik sah dari tanah ini dan sebagai pelindung bagi mereka yang lemah. Apakah Anda merasa puas? Nyonya tanya, Sebastian pelan. Pertanyaannya bukan tentang dendam, melainkan tentang kedamaian hati yang selama ini dicari oleh pimpinannya setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Elara menengadahkan tangannya, membiarkan butiran air hujan menyentuh telapak tangannya. Merasakan sensasi sejuk yang menyegarkan jiwa dan pikirannya yang selama ini terbebani. Ini bukan tentang kepuasan melihat mereka hancur, Sebastian. Ini tentang menemukan kembali diriku yang sempat hilang di tempat ini. Jawab Elara dengan senyum tulus yang merekah di bibirnya. Aku dulu berpikir bahwa menjadi H atau kartu as berarti harus selalu menang dan mengalahkan lawan dengan segala cara. Tapi sekarang aku mengerti. Menjadi ace yang sesungguhnya berarti memiliki kemampuan untuk mengubah permainan buruk menjadi sesuatu yang indah. Dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk ikut menang. Jawaban itu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang luar biasa dari seorang pemimpin sejati. Elara berbalik meninggalkan taman itu. Langkah kakinya mantap menuju gedung utama, di mana anak-anak panti sudah menunggunya untuk bernyanyi bersama dan memotong tumpeng peresmian. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Karena masa lalu baginya hanyalah spion kecil yang sesekali perlu dilirik untuk memastikan keselamatan. Bukan kaca depan yang lebar tempat ia melihat masa depan. Elara Vance telah membuktikan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain terhadapnya, melainkan oleh bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dan merangkul takdirnya sendiri. Ia bukan lagi menantu miskin yang terbuang. Ia adalah matahari yang bersinar sendiri, menerangi jalannya tanpa perlu meminjam cahaya dari siapapun. Kisah hidup Elara menjadi legenda urban di kalangan pebisnis dan masyarakat luas. Sebuah cerita dongeng modern tentang keadilan, ketabahan, dan kekuatan karakter yang menginspirasi banyak wanita. Orang-orang berhenti membicarakannya sebagai mantan istri keluarga Bratadikara yang bangkrut, dan mulai mengaguminya sebagai inovator sosial dan ikon kekuatan perempuan yang tak tertandingi. Sementara nama Bratadikara perlahan tenggelam dalam lumpur sejarah dan dilupakan zaman, nama Elara Vance justru semakin berkibar tinggi, menjadi simbol harapan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Langit di atas Jakarta perlahan cerah kembali setelah hujan reda, menampilkan pelangi indah yang melengkung sempurna. Seolah alam semesta pun ikut merayakan kebebasan sang ratu. Di dalam ruang kerjanya yang baru di panti asuhan, Elara duduk di kursi sederhana sambil menulis surat terakhir untuk dirinya sendiri di masa lalu. Sebuah ritual penutup untuk mengunci bab kehidupan yang lama. Ia menuliskan kata-kata pengampunan untuk dirinya yang dulu pernah merasa tidak berharga, dan kata-kata penyemangat untuk dirinya di masa depan agar tetap rendah hati dan kuat. Setelah selesai, ia melipat kertas itu menjadi pesawat terbang kertas dan menerbangkannya keluar jendela, membiarkannya terbawa angin menuju cakrawala yang luas tanpa batas. Pesawat kertas itu meliuk-liuk indah di udara, simbol dari jiwa Elara yang kini bebas lepas landas menuju petualangan baru yang menantinya di depan sana. Tanpa beban, tanpa rasa takut, dan tanpa penyesalan. Cerita tentang gadis miskin yang dihina dan dibuang itu telah berakhir dengan sempurna. Bukan dengan pernikahan pangeran yang klise, melainkan dengan penemuan jati diri yang utuh dan berdaya. Elara telah memenangkan permainannya sendiri dengan cara yang paling elegan, membuktikan bahwa kartu ace tidak hanya berfungsi untuk mematikan lawan, tetapi juga untuk memulai permainan baru yang lebih adil bagi semua orang. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berputar,
Elara berdiri kokoh sebagai bukti hidup bahwa martabat sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kekuatan sejati tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata jahat. Ia adalah Elara, sang Ace. Dan ini adalah dunianya sekarang.